ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, ini maka disebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LEC yang beriman dan pencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar praktek di Al-Quran di surah Al-Baqarah dari ayat 152. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu, dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat, maka ini disebut mad jaiz munfasil. Diingat, disebut mad jaiz munfasil. Ada mim bertemu dengan waw, maka ini disebut idhar syafawi. Diingat, ini disebut idhar syafawi. Ini adalah huruf mad, ini iya, ini iya. Terus selanjutnya ada mad tabi'i. Mengapa disebut mad tabi'i? Karena di sini ada dhamma, setelah dhamma ada waw sukun, makanya itu disebut mad tabi'i. Panjang mad tabi'i ada berapa? Ada 2 harakat. Panjangnya dibaca 2 harakat. Contohnya walan takfurun. Terus selanjutnya juga sama, ada mad tabi'i, ada mad tabi'i. Apabila ada tanda seperti ini, maka ini lebih baik berhenti di sini, jangan dilanjutkan. Boleh dilanjutkan tidak apa-apa, tapi lebih baik berhenti di sini. Nun bertasdid ini disebut gunnah. Diingat, nun bertasdid ini disebut gunnah. Apabila sebelum lam jalalah ini berharokat fathah, masih ingat kan pelajaran sebelumnya? Apabila sebelum lam jalalah ini berharokat fathah, ini berharokat fathah, maka cara membacanya harus dibaca tebal. Kapan lam jalalah ini dibaca tebal? Ketika di belakang lam jalalah ini berharokat fathah atau berharokat dhamma. Contohnya ketika berharokat fathah ataupun dhamma, innallaha, seperti itu. Namun ketika berharokat kasrah, maka lam jalalah ini dibaca tipis. Contohnya ini berharokat kasrah, fi sabilillah, lah, itulah perbedaan tipis dan tebal. Lah ini tipis, namun kalau dibaca Allah itu tebal. Diingat, itu berarti tebal. Ini ada tanwin bertemu dengan waw, maka ini disebut idgham bi gunnah. Cara membacanya harus masuk dengan berdengung. Masuk dengan berdengung bagaimana maksudnya? Ketika tanwin mau masuk ke waw itu harus didengungkan. Contohnya bal ahya'u walakin
killa, seperti itu. Ini ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat ini, maka disebut mad wajib muttasil. Diingat, disebut mad wajib muttasil. Berapa panjangnya? Panjangnya antara 5 harokat dan 6 harokat. Terus selanjutnya ada nun mati bertemu dengan lam, maka ini disebut idgham bila gunnah. Nun mati bertemu dengan lam disebut idgham bila gunnah. Cara membacanya masuk tanpa berdengung. Kalau idgham bi gunnah seperti ini masuk dengan berdengung, namun ketika idgham bila gunnah maka masuk tanpa berdengung. Kita lanjut. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Mim mati bertemu dengan shad, maka ini disebut idhar syafawi. Terus tanwin bertemu dengan mim, maka ini disebut idgham bi gunnah. Cara membacanya sama seperti yang tadi, masuk dengan berdengung. Masuknya tanwin ke huruf mim itu harus dengan cara berdengung. Contohnya shalawatum, seperti itu. Shalawatum mir rabbihim, shalawatum mir rabbihim. Masuk dengan cara berdengung ketika tanwin mau masuk ke mim. Idgham bi gunnah ada berapa hurufnya? Ada 4. Diingat, idgham bi gunnah hurufnya ada 4. Kami sudah bahas di video saya sebelumnya tentang idgham bi gunnah. Bagi kalian yang belum nonton, silakan tonton terlebih dahulu. Selanjutnya ada nun mati bertemu dengan ra, maka ini disebut idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini sudah pernah saya bahas juga di video saya sebelumnya. Ketika nun mati bertemu dengan ra ataupun tanwin bertemu dengan ra, maka itu disebut idgham bila gunnah. Cara membacanya masuk tanpa berdengung. Contohnya mir rabbihim, seperti itu. Huruf idgham bila gunnah yaitu ada 2, yaitu lam dan ra. Nun bertasdid, maka ini disebut gunnah. Ingat, nun bertasdid ini disebut gunnah. Huruf gunnah yaitu ada 2, 1 nun bertasdid, 2 mim bertasdid. Diingat, 1 nun bertasdid, 2 mim bertasdid. Diingat. Nun mati bertemu dengan ya, ini sama seperti yang tadi. Ini disebut idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan masuk berdengung. Nun mati bertemu dengan ha, maka ini disebut idhar. Huruf idhar ada berapa? Ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ghain,
ha dan kha. Nun mati bertemu dengan ha, maka ini disebut idhar. Cara membacanya harus jelas. Apanya yang jelas? Nunnya jelas, ha-nya juga jelas. Ketika nun masuk ke ha, itu harus sama-sama jelas. Nun jelas, ha jelas. Contohnya faman hajjal, seperti itu. Faman itu kan jelaskan bahwa ini adalah nun sukun atau nun mati. Faman, terus ketika dilanjutkan hajjal, itu haknya juga jelas. Faman hajjal, seperti itu. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga barokah. Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila video kami atau channel kami dianggap bermanfaat bagi kalian, lebih-lebih bagi umat, silahkan jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat LEC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.